Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen, yaitu Bapak Mursal MPDI dan kawan-kawan seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sejarah Pendidikan Dinasti Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Muawiyah ibn Abi Sufyan adalah pendiri dinasti Umayyah yang berasal dari suku Quraisy, keturunan Bani Umayyah, yang merupakan khalifah pertama dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nama lengkapnya ialah Muawiyah bin Abi Haf bin Umayyah bin Syam bin Manaf. Setelah Muawiyah diangkat jadi khalifah, ia menukar sistem pemerintahan dari demokrasi menjadi kerajaan atau dinasti. Ia dan sekaligus memindahkan ibu kota negara dari kota Madinah ke kota Damaskus. Muawiyah lahir 4 tahun menjelang Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah Islam di kota Madinah. Ia beriman dalam usia muda dan ikut hijrah bersama Nabi ke Yastrib. Di samping itu termasuk salah seorang pencatat wahyu dan ambil bagian dalam beberapa peperangan bersama Nabi. Dengan demikian dimulailah dinasti Umayyah. Bani Umayyah memperluas daerah Islam sangat luas sampai ke timur dan barat. Begitu juga dengan daerah selatan yang merupakan tambahan dari daerah Islam di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Hijaz, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Seiring dengan itu, pendidikan pada masa Bani Umayyah telah ada beberapa lembaga seperti kutub, masjid, dan majelis sastra, menteri, dan yang diajarkan bertingkat-tingkat dan bermacam-macam. Metode pembelajarannya pun tidak sama, sehingga melahirkan beberapa pakar ilmu dalam berbagai bidang tertentu. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pada masa Daulah Bani Umayyah. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa ini berjalan seperti di zaman permulaan Islam. Hanya ada sedikit peningkatan sesuai dengan perkembangan Daulah Islamiyah sendiri. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dibagi dalam 5 periode. Sedangkan untuk pendidikan Islam Bani Umayyah masuk dalam kategori periode 2, yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW wafat sampai masa akhir Bani Umayyah. Sehingga karena masih dalam masa pertumbuhan, maka hanya ada sedikit kemajuan seperti yang diterangkan di atas. Kemajuan ini hanya diwarnai dengan perkembangan ilmu-ilmu nakliyah, yaitu filsafat dan ilmu eksakta. Di samping juga ilmu agama sudah berkembang sebelumnya. Faktor yang menyebabkan kurang pesatnya perkembangan ilmu-ilmu pada zaman ini adalah salah satunya faktor pemerintahan Bani Umayyah yang lebih suka pada pembangunan, kekuatan pemerintahan politik yang cenderung otoriter,
pada zaman Daulah Bani Umayyah ada 3 pergerakan dan perkembangan dengan sendirinya, yaitu 1. Gerakan ilmu agama, karena didorong semangat agama sendiri yang sangat kuat pada masa itu. 2. Gerakan filsafat, karena ahli agama di akhir Bani Umayyah mempergunakan filsafat untuk melawan Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang ketiga, gerakan sejarah, karena ilmu-ilmu agama memerlukan riwayat. Yang pertama, gerakan ilmu agama. Gerakan ilmu agama di bidang ini dapat dipisah-pisah menjadi berbagai bagian, yaitu yang pertama, lembaga dan pusat pendidikan Islam. Pada zaman ini, masjid menjadi semacam lembaga sebagai pusat kehidupan dan kegiatan ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Seorang ustadz duduk dalam masjid dan murid duduk di sekelilingnya mendengarkan pelajaran. Kadang dalam satu masjid terdapat beberapa khalaqah dengan ustadz dan pelajaran berbeda-beda. Kadang pula ustadz menggunakan rumahnya untuk mengajar. Pada zaman ini belum ada sekolah atau gedung khusus sebagai tempat belajar. Beberapa ustadz pada masa ini adalah Abdullah bin Abbas, Hasan Basri, Ja'far As-Siddiq, dan lain-lain. Sedangkan kota-kota menjadi pusat kegiatan pendidikan ini masih seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu Damaskus, Kufah, Basrah, Mesir, dan ditambah lagi dengan pusat-pusat baru seperti Cordoba, Granada, Kairawan, dan lain-lain. 2. Materi bidang ilmu pengetahuan. Materi-materi ilmu-ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada zaman ini dapat dimasukkan dalam kelompok al-ulumul islamiyah, yaitu ilmu-ilmu Al-Quran, al-hadis, fikih, tarikh, dan al-ulumul lisaniyah dan al-geografi. A. Ilmu qiraat, yaitu ilmu cara membaca Al-Quran. Orang yang pandai membaca Al-Quran disebut qurra. Pada zaman ini pula yang memunculkan 7 macam bacaan Al-Quran yang terkenal dengan qiraat yang 7. Kemudian B. Ilmu tafsir, ilmu yang berusaha untuk memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menghasilkan hukum dan undang-undang. Kemudian C. Ilmu hadis, untuk membantu di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena terdapat banyak hadis, maka timbullah usaha untuk mencari riwayat dan sanad yang akhirnya menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Kemudian D. Ilmu nahu, yaitu ilmu tentang perubahan bunyi pada kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Pengarang ilmu nahu yang pertama dan membukukannya seperti halnya sekarang, yaitu Abu Aswad Ad-Dauli. Kemudian ilmu geografi, tentang ilmu geografi sekalipun bukan berasal dari bangsa Arab, namun bangsa Arab Muslim telah membuat ilmu ini menjadi satu ilmu yang tersendiri oleh karena 3 sebab. Al-Hajj menjadi salah satu rukun Islam. Untuk menunaikan rukun haji, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia harus mengetahui ilmu bumi. Kemudian F. Al-ilmu, kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslim mengharuskan mereka melakukan rihlah ilmiah untuk menuntut ilmu, hal mana mengharuskan kaum muslimin mengetahui ilmu bumi. Yang seterusnya G. Dakwah, keharusan berdakwah dan berjihad untuk mengembangkan Islam juga mengharuskan kaum muslimin mengetahui ilmu bumi. Kemudian gerakan filsafat. Gerakan filsafat muncul di akhir zaman Daulah Bani Umayyah untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Pemikiran teologis dari agama Kristen sudah berkembang lebih dulu sebelum datangnya Islam dan masuk ke lingkungan Islam secara sengaja untuk merusak akidah Islam.
Kemudian kemudian C, gerakan sejarah. Pada zaman Bani Umayyah, gerakan sejarah menghasilkan tarikh yang terbagi dalam dua bidang besar. Yang pertama tarikh Islam, yaitu tarikh kaum muslimin dengan segala perjuangan riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka. Sumber tarikh dalam di bidang ini adalah dari amal perbuatan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, tarikh umum, yaitu tarikh bangsa-bangsa lain yang dipelajari dan disalin dengan sungguh-sungguh sejak zaman Bani Umayyah. Hal ini karena khalifah mereka termasuk orang-orang yang paling gemar untuk mengetahui orang-orang ternama dari tarikh bangsa lain. Pembukuan ilmu sejarah sudah dimulai dengan berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Demikian pesatnya sehingga mencapai jumlah 1.300 judul seperti yang diterangkan dalam kitab Kashfud Duhum. Kemudian pola pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pola pendidikan periode ini pada masa Bani Umayyah telah berkembang jika dilihat dari aspek pembelajarannya, walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu bagian Eropa, bagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bangsa Arab sebagai bangsa resmi negara. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid dan berkembangnya khutbah serta majelis sastra jadi tempat pendidikan pada masa Bani Umayyah. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.